Hari ini saya mau berkhotbah tentang status manusia di hadapan Tuhan Allah sebelum kita diselamatkan. Alkitab tidak katakan sudah berapa generasi engkau menjadi orang Kristen. Alkitab tidak tanya sudah berapa lama engkau dibaptiskan. Alkitab juga tidak tanya waktu dibaptiskan berapa air yang dipakai untuk membaptiskan engkau. Alkitab juga tidak bertanya apakah engkau sudah menjadi anggota gereja mana, saudara-saudara. Tetapi Alkitab mengatakan jikalau siapa menganggap dirinya milik Kristus, biar dia harus menguji diri sendiri dan mengetahui bagaimana dia menjadi milik Kristus, supaya kami juga mengetahui bagaimana kami menjadi milik Kristus. Saudara-saudara, siapakah milik Kristus? Siapakah orang yang dimiliki oleh Yesus Kristus? Adalah mereka yang dibeli oleh darah Yesus Kristus, keluar dari tangan setan dan dikembalikan kepada Tuhan Allah. Sebelum kita diselamatkan, kita selalu anggap kita cukup baik, kita merasa diri cukup benar, dan kita menjadi orang yang congkak, yang sombong, bahkan kita menghina mereka yang perlu bertobat. Hari ini dalam 40 kapin adalah yang paling sedikit maju ke depan, karena banyak orang melihat di situ, engkau perlu bertobat, saya tidak perlu. Apakah engkau merasa dirimu lebih baik dari orang lain? Bukankah kita semua berdosa di hadapan Tuhan? Tadi ada orang yang mau mengaku dosa, ada orang yang tidak mau mengaku dosa. Yesus Kristus berkata, aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi aku datang
mencari orang berdosa supaya bertobat. Siapa orang berdosa? Lalu orang niat sudah Kristen, sudah tidak perlu Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya dilahirkan di dalam keluarga yang bukan Kristen. Pada waktu umur 2, keluarga saya menjadi orang Kristen dan saya dibaptiskan sebagai anak-anak baptisan di gereja Calvinis. Seperti saudara di gereja Protestan, kita semua dilahirkan di dalam keluarga seperti ini. Dan umur 2 keluarga saya menjadi orang Kristen. Tetapi sampai umur 17 baru saya sungguh-sungguh bertobat. Saya pernah menjadi orang Kristen yang ikut sekolah minggu dari kecil. Setiap minggu kebaktian 2 kali di gereja hari Minggu. Dan dari kecil menyanyi memuji Tuhan. Umur 8 saya ikut kebaktian doa, mulai baca kitab suci setiap hari 6 pasal. Umur 8 saya sudah menjadi orang Kristen yang sangat rajin, dipuji di gereja. Tetapi saya mengetahui saya belum diselamatkan. Umur 15 saya menyeleweng dari Alkitab. Enough is enough. I do not want to go to church anymore. Saya waktu itu tertarik oleh evolusi, tertarik oleh ateisme, tertarik oleh komunisme, tertarik oleh ajaran-ajaran filsafat yang melawan kekristenan. Saudara-saudara, pada waktu umur 16, umur 17, bahkan hati saya sudah jauh dari Tuhan. Dan saya mengikuti orang-orang partai komunis, ateis yang melawan Tuhan. Tetapi hari Minggu tetap ke gereja. Secara lahiriah saya orang Kristen. Secara hari Minggu saya ikut kebaktian. Tapi secara batiniah saya tahu saya sudah jauh dari Tuhan. Siapa yang mengerti sedalam-dalamnya hati saya? Hanya Tuhan. Hanya diri saya. Orang lain tidak lihat. Orang lain melihat saya orang Kristen yang baik karena saya berada di dalam semua kebaktian-kebaktian pemuda-pemudi. Saya mengikuti kebaktian hari Minggu. Saya bahkan ikut kur. Saya menyanyi lagu-lagu Handel, lagu-lagu Mozart, lagu-lagu Haydn, lagu-lagu Bach. Saya menyanyi lagu-lagu yang paling sulit di dalam sejarah Kristen. Mesias, Creation, Four Seasons, Matthew Passion. Semua lagu yang paling sulit saya pelajari dari Johann Sebastian Bach, dari George Friedrich Handel, dari Franz Joseph Haydn, dari Wolfgang Amadeus Mozart, dari Felix Mendelssohn Bartholdy. Sejak umur belasan, tetapi pada waktu muda saya menyanyi Haleluya, Haleluya. Hati saya menyanyi yang lain. Saya menyanyi saudara-saudara, saya pintar nyanyi. Itulah saudara-saudara. Mulut kelihatan memuji Tuhan, hati menyombongkan diri. Seperti banyak anak-anak kur sambil menyanyi tidak ada Tuhan, sambil menyanyi tidak ingat Tuhan. Yang ingat adalah teknik musik supaya dipamerkan kepada orang lain. Saya pernah menjadi orang Kristen semacam demikian. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan satu orang pun sombong dengan keadaan, kebolehan, bakat, talenta yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebab pada waktu tahun 17 Tuhan bekerja sedalam-dalamnya di dalam hati saya. Roh Kudus menyatakan dosaku sebanyaknya di dalam hati saya. Dan pada waktu saya umur 17, saya bertobat menangis. Dan dengan air mata yang berlinang-linang membasahi pakaian saya di depan. Dan saya datang kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan Yesus, minta membersihkan dosa saya, minta memberikan saya hidup yang baru yang diperanakan oleh Roh Kudus. Yesus Kristus berkata, kecuali seseorang diperanakan pula, tidak ada seorang bisa melihat kerajaan Allah. Yesus berkata, kecuali seseorang diperanakan oleh air dan Roh Kudus, tidak ada seorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya sudah masuk gereja? Sudah. Saya sudah menjadi anggota? Sudah. Saya sudah menjadi anggota kur? Sudah. Saya menjadi paduan suara yang terbaik. Suara saya di pemuda-pemudi dipuji. Dan saya umur 17 mulai menjadi dirigen kur menyanyi Mesias daripada George Friedrich Handel.
Saudara-saudara, saya umur 17 mulai mengkondam musik. Saya dianggap pemuda yang sangat standar, pemuda yang menjadi teladan, menjadi contoh baik bagi orang lain. Tetapi di dalam hati saya tahu saya belum diselamatkan. Saya tahu saya belum mengenal Tuhan Yesus yang mati bagi saya. Di dalam pengetahuan saya tahu Yesus disalib. Siapa tidak tahu? Menyanyi salimnya sejak kecil, nyanyi beribu-ribu kali. Tapi arti sesungguhnya belum masuk ke dalam hati saya. Saudara-saudara, sampai hari saya diselamatkan, saya mengalirkan air mata banyak sekali, mengaku Yesus mati untuk Stephen Tong. Dia menderita sengsara, kedua tangannya dipaku, tubuhnya dicambuk, keluar dengan darah dan keringat, dan mahkota duri menusuk kepalanya. Semua itu adalah untuk mengganti saya, untuk mewakili saya, diadili oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengerti berapa banyak sengsara yang terima oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun bisa merasa mengerti sedalam-dalamnya berapa besar kesulitan yang terima oleh Yesus Kristus. Dan dia berteriak di atas kayu salib, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan itu ditanya dan tidak yang jawab. Allah di surga tidak jawab. Malaikat tidak jawab. Murid di bawah salib juga tidak ada jawab. Dua perampok di pinggir tidak menjawab. Yesus yang berada di bawah salib, ibunya tidak menjawab. Yesus mengananya, my God, why hast thou forsaken me? Kalimat ini pernah muncul 1000 tahun yang lalu sebelum Yesus dipaku di atas kayu salib. Yaitu muncul di dalam Mazmur pasal 22 yang bicara dari Raja Daud. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kalimat nubuat ini digenapi 1000 tahun kemudian pada waktu Yesus dipaku di atas salib. Saya bertanya, kenapa Allah tidak menjawab? Biar anaknya mati begitu sengsara, tidak dikubris. Mengapa malaikat tidak menjawab? Mengapa perampok tidak menjawab? Mengapa Maria, ibu Yesus tidak menjawab? Mengapa Yohanes yang berada di bawah salib tidak menjawab? Mengapa tentara Romawi tidak menjawab? Mengapa tidak seorang menjawab pertanyaan ini? Ini kalimat keempat. Yesus bicara 7 kalimat di atas kayu salib. Kalimat pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Kalimat kedua, menjawab perampok yang minta mengingat dia, berkata dengan sesungguh-sungguhnya, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau dan saya akan berpesta di dalam Firdaus. Kalimat ketiga, Yesus mengatakan kepada Yohanes, lihatlah ibumu. Dia memberikan ibunya kepada Yohanes dan memberikan Yohanes kepada ibunya, hei anak, lihatlah ibumu, hei ibu, lihatlah anakmu. Dan mulai hari itu Maria tidak lagi tinggal di rumah sendiri. Dia pergi tinggal di rumah Yohanes. Bukankah Yesus mempunyai adik-adik? Bukan Maria masih mempunyai anak yang lain? Kenapa Maria tidak tinggal dengan anak-anak sendiri, tapi dia pindah rumah tinggal dengan Yohanes? Karena ini suruh, ini perintah Yesus di atas salib. Oh, look at your mother. And mother, look at your son. Maria, lihatlah anakmu, dan anak lihatlah ibumu. Mulai hari itu Yohanes menerima Maria ke rumahnya sampai dia mati. Saudara-saudara, kali keempat Yesus berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ dia menanggung dosa seluruh manusia, termasuk orang Indonesia, termasuk orang di Pulau Nias. Yesus pada hari itu menanggung dosa engkau, dosa saya di atas kayu salib, dan dia dibuang oleh Tuhan Allah. My God, why hast thou forsaken me? Saya bertanya, Tuhan mengapa meninggalkan Yesus?
Jikalau Tuhan sudah meninggal Yesus, dan Yesus harus bertanya dengan teriakan yang begitu mengerikan, kenapa Tuhan tidak menjawab? Mengapa Allah tidak menjawab? Sebab apa saya meninggalkan engkau? Karena pertanyaan itu tidak boleh dijawab oleh siapapun, hanya dijawab oleh orang yang mengerti salib, yaitu mereka yang ditebus. Pertanyaan itu harus dijawab oleh engkau, oleh saya, oleh Dim Konghan, oleh pendetamu, oleh Michael Liu, oleh Ivan Raharjo, oleh semua orang yang menerima Tuhan Yesus. Pertanyaan Yesus berkata, my God, why hast thou forsaken me? Must be answered by Stephen Tong by saying, it is because of me, because of my sin, so God the Father forsake you. Mengapa Allah meninggalkan Yesus Kristus? Karena saya, karena engkau. Tidak ada orang lain yang bisa mengganti engkau dan saya. Tidak ada orang lain yang boleh menjawab pertanyaan itu. Yang boleh menjawab pertanyaan itu adalah engkau dan saya. Karena kita adalah orang yang dosanya ditanggung oleh Yesus Kristus di atas salib. Kali kelima Yesus berkata, genaplah. Karena dia sudah menyelesaikan rencana Allah di dalam hal menyelamatkan seluruh umat manusia. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yohanes sebelum meninggal pada memperkenalkan Kristus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Saudara-saudara, Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Hanya satu, Yesus Kristus mati mengganti dosamu. Saudara-saudara, tidak ada orang lain, tidak ada juru selamat lain, hanya satu juru selamat, Yesus Kristus, anak Allah yang mati mengganti engkau dan saya. Dan dia mengatakan, genaplah. Bahasa Greka tetelestai, it is finished, it is completed, it is accomplished already. Aku telah menggenapi rencana Allah. Aku sudah menyelesaikan tugas. Aku sudah menyempurnakan rencana keselamatan dari Allah. Kalimat ke-6, Yesus berkata, I am thirsty. Aku aus. Saudara-saudara, dalam hal itu dia menanti kepuasan di mana rencana ada digenapi dan semua orang diselamatkan kembali kepada dia. Kalimat ke-7 dia mengatakan, Father, I give my soul in your hand. Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Sudah perhatikan kalimat pertama, kalimat ke-7, awal dan akhir dia menyebut Allah sebagai Bapa. Tapi kalimat ke-4 persis di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 dan 7, my Father, my Father. Tapi yang di tengah, my God, my God. Kenapa? Dari permulaan dia panggil Allah sebagai Bapa. Karena dia adalah yang diutus oleh Allah menjadi juru selamat. Demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan Allah yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memberikan anaknya kepada kita. Kalimat terakhir, Father, I give my soul in your hand. Bapa, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Karena apa? Anak menyelesaikan tugas daripada Bapa. Tetapi kenapa kalimat keempat bukan my Father? Kenapa kalimat keempat my God, my God? Saudara-saudara, karena pada waktu dia menanggung dosa, dia berstatus sebagai manusia yang harus mati. Waktu dia datang ke dunia menjadi anak Allah dan dia menyerahkan nyawa sebagai anak Allah, dia adalah dengan kuasa ilahi menjadi juru selamat kita. Tapi ayat keempat, dia menjadi manusia yang harus mati bagi kita. Allah tidak mungkin mati. Allah adalah Allah sumber hidup. Allah adalah Allah yang kekal. Tetapi kalau Allah tidak menjadi manusia,
Dia tidak mungkin mati, bukan? Allah tidak bisa mati. Tetapi upah dosa dan maut. Maka Yesus kalau mau mengganti engkau, mengganti saya, supaya dia mati, dia tidak boleh mati sebagai Allah. Dia harus mati sebagai manusia. Karena Allah tidak bisa mati, maka hanya manusia bisa mati. Pada waktu Yesus harus mati mengganti engkau dan saya, dia harus menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Inilah cinta yang terbesar. Allah masuk ke dunia. Inilah inkarnasi. The Word became flesh. God manifest himself in human form. Allah menyatakan diri di dalam bentuk manusia. Allah menjadi manusia. Maka dia berkata, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia adalah Allah, anak Allah, turun ke dunia menjadi manusia. Lalu dia menyerahkan diri kembali kepada Allah sebagai anak yang kekal daripada Allah. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-28, Yesus berkata, aku keluar dari Bapakku, masuk ke dalam dunia, dan aku meninggalkan dunia, kembali kepada Bapakku. I come from my Father and I enter into this world, and I will depart from this world and return to my Father. Aku keluar daripada Bapa, Allah menjadi manusia, masuk ke dalam palungan, inkarnasi, dibesarkan di Nazaret, lahir di Bethlehem, dipaku di atas kayu salib, manusia yang mati, tetapi kuasa ilahi yang membangkitkan dia kembali. Tidak ada juru selamat di luar Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar salib Kristus. Di luar darah Yesus tidak ada kuasa untuk mengampuni dosa. Semua ini dilakukan oleh Tuhan untuk digenapi oleh anak yang tunggal, supaya demikian Allah mengasihi isi dunia, supaya barang siapa yang percaya kepada anak yang diberikan, dia akan tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, jangan kira engkau sudah dibaptiskan di dalam gereja. Jangan kira engkau sudah menjadi anggota gereja Protestan. Jangan kira engkau sudah kenal akan gereja-gereja di Nias. Tapi engkau kenal Yesus Kristus tidak. Engkau kenal salibnya tidak. Engkau kenal darahnya tidak. Kalau belum, biarlah hari ini menjadi hari terakhir engkau menjadi orang Kristen pura-pura. Menjadi hari pertama menjadi orang Kristen yang sejati. Jangan main-main dengan Tuhan. Sekarang saya masuk ke dalam tema ini. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Di dalam Roma pasal 5 ayat ke-6, ayat ke-8 dan ayat ke-10, 3 kali melukiskan siapakah kita di hadapan Tuhan. Di dalam ayat ke-6 dikatakan kita adalah orang yang lemah. Karena kita lemah, tidak bisa melakukan tuntutan Taurat, itu sebab Yesus mati bagi kita. Saudara-saudara, kita siapa? Kita lemah. Kita siapa? Kita tidak mempunyai kekuatan. Tidak mempunyai kekuatan apa? Tidak mempunyai kekuatan menjalankan tuntutan Taurat. Taurat karena kita lemah, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka Yesus mati mengganti kita. Ayat 8 memakai istilah yang lain. Pada waktu kita masih berada di bawah dosa, Kristus mati menurut tanggal yang ditetapkan oleh Tuhan. Ayat ke-6, when we are still weak, Christ that died for us. Ayat ke-8, when we are still sinner, Christ died for us according to the date determined by God. Yesus Kristus mati bagi kita menurut hari yang ditetapkan oleh Tuhan Allah pada waktu kita masih berdosa. Ayat ke-10, when you are still the enemy of God, the Son of God died for us to make peace between us and God. Pada saat kita masih menjadi seteru, anak Allah mati bagi kita untuk melangsungkan perdamaian kita dengan Tuhan Allah.
Maka daripada ayat 6, ayat 8, dan ayat 10, 3 kali pasal Roma kelima menyatakan keadaan kita sesungguhnya. Siapakah saya menurut Tuhan? Keadaan saya bagaimana menurut ukuran Tuhan? Pertama, saya adalah orang yang lemah. Engkau bilang saya tidak lemah, saya kuat sekali. Saya train harder, saya punya spear, punya tubuh yang kuat. Engkau kuat secara daging, tapi engkau lemah secara roh. Alkitab berkata di Getsemani, 3 murid saat Yesus mau dijual oleh Yudas, mereka seharusnya berdoa berjaga-jaga dengan Yesus. Tapi semuanya tertidur, semuanya ngantuk. Tuhan berkata, hatimu rela, tapi tubuhmu lemah. Saudara-saudara, kita terbaliknya. Kita sekarang hati kita lemah, tubuh kita kuat. Kita makan banyak, kita mempunyai badan yang cukup sehat. Tapi kesehatanmu bukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Berapa banyak pemuda-pemudi dengan tubuh yang sehat untuk cari perempuan, untuk main seks. Kenapa engkau kuat? Kuatmu untuk apa? Kekuatanmu adalah untuk berjudi. Kekuatanmu untuk main pelacur. Kekuatanmu adalah untuk berzina. Engkau kuat apa? Engkau kuat di dalam melakukan kehendak setan. Engkau tidak kuat di dalam melakukan kehendak Allah. Mau menjalankan kehendak Allah, tidak kuat. Mau mengikuti setan, lebih daripada kuat. Saudara, sudah berapa lama engkau melihat dirimu seperti ini? Saya mau tanya, sampai kapan? Sampai kapankah engkau menjadi orang yang terus mengikuti iblis, menjalankan kemauan iblis, melaksanakan segala rencana iblis, tetapi tidak mengikuti rencana Tuhan Allah? Mengapa kalau kita baca buku porno, mata kita besar seperti lampu 100 watt? Mengapa kalau baca kitab suci, matanya sipit seperti 2 benang? Mengapa? Karena hatimu buka untuk setan, tapi tutup untuk Tuhan. Jangan bicara sama Tuhan, engkau kuat. Engkau harus mengakui ayat Alkitab. Pada waktu kita masih lemah, Kristus mati bagi kita. Kita lemah di dalam hal apa? Kita lemah di dalam menjalankan Taurat. Kita lemah di dalam mentaati Tuhan. Kita lemah di dalam mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kita lemah di dalam melaksanakan rencana Allah di atas pribadi kita. Bertahun-tahun kita terus mengikuti iblis. Semenjak engkau bisa bicara bohong. Semenjak engkau bisa pikir, pikiran salah. Sehingga engkau puber, engkau berzina. Saudara-saudara, jangan bilang engkau kuat, engkau lemah. Engkau pergi ke tempat tidak pernah bosan. Engkau pergi ke gereja, engkau bosan. Engkau baca buku yang jelek, engkau semangat. Engkau baca buku rohani, engkau terantuk. Biar engkau hari ini mengaku, engkau lemah. Engkau lemah tidak bisa menjalankan kehendak Tuhan. Engkau lemah tidak bisa menyenangkan Tuhan. Engkau lemah tidak kuat mengikut Tuhan Yesus. Waktu saya muda saya lari cepat. Saudara-saudara, waktu saya muda saya kuat luar biasa. Sekarang saya cuma minta Tuhan kasih kekuatan saya berkhotbah sampai selesai. Kemarin di Nia Selatan, saya setiap kalimat berkhotbah seperti mau mencurahkan paru-paru saya, memuntahkan diri seperti orang mau mati. Karena tidak tidur 36 jam, terus menerus naik kapal terbang dari Kuala Lumpur ke Hong Kong. Khotbah selesai ke airport, dari Hong Kong ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Nias, lalu malam itu saya khotbah kemarin. Hari ini saya mempunyai istirahat sedikit cukup. Saya memberikan kekuatan untuk Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya muda, saya pernah satu hari berkhotbah 12 kali. Waktu saya muda, saya kuat luar biasa. Sekarang tidak lagi. Saya naik tangga, turun tangga, dituntun orang. Karena sudah umur 73. Saat saya berkhotbah, engkau kira saya masih kuat. Saya sudah orang tua. Saudara-saudara, tapi saya tahu mengikuti Tuhan, saya tidak mau lemah.
Saya tidak mau ketinggalan. Saya berceripaya lebih dari orang lain. Dengan umur 73, saya masih setiap tahun naik kapal terbang 360 kali. Saya masih berkorban lebih dari 500 kali setiap tahun. Sudah umur 73, saya masih mengambil keputusan di dalam 2 tahun mengelilingi kota-kota, desa-desa di seluruh Indonesia, 100 tempat. Saudara-saudara, kita betul-betul kuat. Kalau kuat jangan bangga. Kuat melakukan kehendak Tuhan, kuat menjalankan rencana Tuhan, kuat menolong orang lain, kuat mengabari Injil, bukan kuat cari uang. Banyak orang Kristen kalau suruh cari uang langsung semangat, suruh melayani Tuhan langsung loyo. Engkau kuat atau engkau lemah? Jangan dinilai dari berapa semangat engkau mencari uang, berapa semangat engkau mencari jiwa, berapa semangat yang mencari orang yang tersesat, berapa semangat yang melakukan kehendak Tuhan. Di situ menilai kekuatanmu dipakai di mana. Jika engkau pakai kekuatanmu kesehatan untuk berzina, untuk berjudi, untuk mencuri, tidak ada yang dibanggakan. Jika engkau melayani Tuhan, kuat untuk berkhotbah, kuat untuk bersaksi, kuat untuk pergi kemana-mana melayani pekerjaan Injil Tuhan Yesus, itu kekuatan yang diingat oleh Tuhan. Saya percaya besok saya di surga, Tuhan akan mengingat berapa banyak saya pakai kekuatan untuk pekerjaannya, bukan berapa kuat saya untuk berbuat dosa. Pada waktu kita lemah, Kristus mati bagi kita. Ini ayat ke-6, ayat ke-8 di dalam Roma pasal 5. Pada saat kita berbuat dosa, saudara-saudara, perbuatan dosa mengakibatkan kita dimiliki oleh kejahatan dan kita mengikuti akan jejak kaki dari iblis. Mari kita stop berbuat dosa, belajar berbuat baik, seperti apa yang dituturkan di dalam surat Nabi Yesaya pasal pertama. Stop committing sin and start to do good. Semua yang baik kita kerjakan, yang jahat kita berhenti. Mau? Jawab saya, mau berhenti segala kejahatan yang belajar berbuat baik. Mau tidak? Saudara-saudara, jikalau sesuatu yang kau harus lakukan, uji dulu, itu baik tidak? Kalau tidak baik, stop, jangan kerjakan. Kalau baik, lakukan. Bagaimana sulit, tetap lakukan yang baik. Bagaimana enak, tetap berhenti berbuat yang jahat. Baru engkau orang Kristen yang baik. Saudara-saudara, setiap kali kita mau kerja sesuatu, pikir 3 hal. Kalau tidak hal ini lolos, baru kerjakan. Kalau tidak, jangan kerjakan. Ini namanya etika Kristen. What is called the Christian ethics, including 3 principles. And these 3 principles is the standard of should I do or should not I do this thing. Aku harus melakukan hal ini atau aku tidak harus melakukan hal ini. Teruji di dalam 3 prinsip ini. Prinsip pertama, memuliakan Tuhan atau tidak. Saya mau melakukan suatu hal ini saya mulai pikir, memuliakan Tuhan atau tidak. Jikalau saya melakukan hal ini, memuliakan Tuhan, saya lakukan. Meskipun bagaimana berat bayarnya, meskipun bagaimana susahnya. Kalau ini memuliakan Tuhan, saya harus melakukan. Apa sebab? Karena melakukan ini memuliakan Tuhan. Kalau tidak memuliakan Tuhan, tidak. Meskipun dikasih uang banyak, tidak. Karena ini tidak memuliakan Tuhan, saya tidak boleh melakukan. Ini prinsip pertama. Prinsip kedua, kalau saya mau melakukan satu hal, harus atau tidak, baik atau tidak, rajin atau tidak, menilai dengan standar apa? Dengan prinsip kedua, ini memberi faedah kepada orang lain atau memberikan kecelakaan kepada orang lain. Kalau hal ini saya lakukan merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, saya tidak boleh mengerjakan meskipun untungnya banyak. Tetapi kalau saya lakukan sesuatu menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain,
mengangkat moral dan mempertinggi masyarakat. Meskipun sulit, saya harus kerjakan. Karena apa? Karena ini menjadi faedah bagi sesama manusia. Oh saudara-saudara, ini prinsip-prinsip semua dari Alkitab. If I want to do something, I should examine this thing glorify God or not. Is this thing be beneficial for others or not? Kalau hal ini memuliakan Tuhan, saya kerjakan. Kalau tidak, tidak kerjakan. Kalau ini memfaedakan orang lain, saya kerjakan. Kalau ini merugikan orang lain, saya tidak kerjakan. Ini prinsip kedua. Prinsip ketiga, Paulus berkata, saya melakukan segala sesuatu yang boleh, tetapi tidak boleh diikat oleh dosa. Kalau saya mau melakukan sesuatu dan hal yang saya lakukan mengikat saya, menjadikan saya terikat oleh dosa, saya tidak boleh melakukan. Oh saudara-saudara, 3 prinsip ini menjadi standar etika orang Kristen. Orang Kristen harus berbuat apa? Tidak usah tanya, saya harus kerja apa, saya harus berbuat apa. Tanya 3 prinsip ini. Saudara-saudara, memuliakan Tuhan, kerjakan. Tidak memuliakan Tuhan, jangan kerjakan. Menjadi berkat bagi orang lain, kerjakan. Tidak menjadi berkat, jangan kerjakan. Mengikat diri dengan dosa, jangan tidak kerjakan. Tidak ada ikatan dosa, kerjakan. Saya ambil contoh, jikalau saya bekerja di dalam satu toko yang jual kain, maka saya melayani orang, terima uang, saya hitung baik-baik, kainnya saya potong, dijual, lalu kain itu dijadikan pakaian. Orang berbusana, itu tidak berdosa kan? Silakan terima pekerjaan itu. Tapi kalau engkau sekarang menjual rokok, menjual ganja, meskipun untungnya 10 kali lebih banyak, tapi ini tidak memuliakan Tuhan. Jual ganja merusak pemuda-pemudi, jual narkoba merusak anak orang lain. Meskipun harganya, gajinya besar 10 kali, jangan kerjakan. Karena itu prinsip melawan Alkitab. Sudah mengerti? Ketiga, jika saya kerjakan sesuatu enak, silakan ayo tidur sama saya di tempat tidur. Seorang wanita yang suaminya tidak ada, panggil engkau ke rumahnya, buka pintu, buka kamar, buka celanamu. Engkau bilang enak juga ya, tidak usah bayar. Engkau kerjakan, akan mengikat engkau di dalam dosa. Engkau tidak boleh melakukan. Oh saudara-saudara, kalau orang Kristen mengerti 3 prinsip ini, kita bisa hidup suci, memelihara diri, menjadi anak yang berkenan di mata Tuhan. Begitu banyak orang tidak mengerti kitab suci, tidak mau baca kitab suci, tidak mau belajar firman Tuhan, akhirnya menjadi anak-anak setan. Meskipun engkau masih ke gereja, meskipun engkau dibaptiskan, meskipun engkau menjadi majelis, engkau pura-pura bermunafik, bertopeng, menipu diri seperti orang belum bertobat. Saudara-saudara, pada waktu kita berbuat dosa, Kristus mati menurut tanggal yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Ini ayat ke-8. Dan ayat ke-10, pada waktu kita masih musuh Allah. Apakah sebabnya kita disebut musuh Allah? Karena kita berlawanan dengan kehendak Tuhan. Di dalam apa? Di dalam pikiran, di dalam emosi, di dalam kemauan. Kita melawan kehendak Allah. Kapan saya menjadi musuh Allah? Allah berkata, yang ku pikirkan adalah kebenaran, yang kau pikirkan adalah kejahatan, maka pikiranmu adalah musuh Allah. Saudara-saudara, kita selalu mengisi pikiran-pikiran kita dengan segala kefasikan, kedegilan, kejahatan, keadaan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Itu sebab Allah berkata, pikiran kita adalah menjadi musuh Tuhan Allah. Bukan saja demikian, emosi kita menjadi musuh Allah. Allah mencintai sesuatu, di mana sesuatu itu kita membencinya. Allah membenci sesuatu, tapi sesuatu kita mencintainya. Sehingga emosi kita adalah musuh Allah. Hei,
Engkau seteru Allah, seteru Allah, seteru Allah. Engkau mencintai yang dibenci oleh Allah, dan engkau membenci yang dicintai Allah. Bukankah engkau musuh Allah? Saya tidak perlu bermusuhan dengan Allah. Saya tidak perlu berkelahi dengan Allah. Tapi pikiran saya, emosi saya melawan arah yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebab Allah berkata, engkau musuhku. You are my enemy. You think so many things different from my thinking. You love those I hate. You hate those I love. Emosimu melawan Tuhan. Engkau mencintai yang dibenci oleh Tuhan. Engkau membenci yang dicintai oleh Tuhan. Engkau pikiran musuh Allah, emosi musuh Allah. Dan engkau juga mempunyai kemauan yang musuh Allah. Engkau tidak menghadap cahaya, engkau menghadap kegelapan. Saudara-saudara, manusia semua adalah musuh Allah. Setiap orang telah bermusuhan dengan Tuhan Allah. Itu sebab Tuhan berkata, hei anakku, kembalilah kepadaku. Bertobatlah engkau. Mengapa engkau harus binasa? Mengapa engkau mau binasa? Bertobatlah hari ini. My son, turn your way to me. Oh anakku, turn your heart to me. Berilah hatimu kepadaku. Kembalilah kepalamu, arahmu kepadaku, dan senangilah jalanku. You should delight in my way. Hatimu kembali kepadaku, jiwamu berpaling kepadaku, dan biarlah jiwamu kembali menghadapi aku. Saudara-saudara, pada waktu saya lemah, Yesus mati. Pada waktu saya menjadi berdosa, Yesus mengganti saya. Pada waktu saya menjadi musuh Allah, anak Allah mati di atas kayu salib untuk menebus aku. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri khotbah pada malam ini. Saya tanya, maukah engkau terus menjadi musuh Tuhan Allah? Maukah saudara? Maukah engkau terus melawan kehendak Tuhan? Maukah engkau terremus di dalam dosa untuk selama-lamanya? Maukah engkau menjadi orang yang lemah melawan Tuhan dan engkau tidak melawan setan? Biarlah malam ini menjadi malam kita kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan terima saya. Terima saya menjadi orang yang menjadi anak-Mu. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saudara-saudara, barang siapa yang tadi sudah maju ke depan, engkau tidak usah maju ke depan lagi. Dan barang siapa yang sudah dengar khotbah ini, engkau berkata, saya sekarang sadar, saya perlu Tuhan Yesus, saya perlu bertobatan. Barang siapa yang berkata, saya mau bertobat, sekarang juga, mari kita tunduk kepala bersama-sama. Semua tutup mata, semua tunduk kepala. Yang mau bertobat setelah dengar khotbah, engkau berkata, Tuhan di sini saya mau kembali kepadamu. Dipersilakan dengan hormat, angkat tangan saudara. Siapa yang berkata, saya mau bertobat, angkat tangan saudara. Siapa yang menerima Tuhan Yesus, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi yang di belakang berkata, saya mau kembali kepada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Hari ini saya tidak panggil engkau maju ke depan, tetapi siapa yang berkata, Tuhan ampuni dosaku, saya mau kembali kepada Tuhan, semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan dan kita masuk di dalam doa. Saya minta semua berdiri, kita minta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Yang di depan, yang di belakang, semua berdiri di hadapan Tuhan. Dan ikut saya berdoa, satu kalimat per satu kalimat. Semua berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih, Engkau mencintai saya. Engkau tidak membuang saya. Saat saya masih lemah, Kristus mati bagi saya. Saat saya berdosa, Kristus menanggung dosa saya. Saat saya menjadi musuh Allah, Kristus memperdamaikan saya. Pada malam ini, minta Tuhan mengampuni segala dosa saya.
Yesus Kristus menyelamatkan jiwa saya, dan Roh Kudus memimpin saya di dalam jalan hidup yang kekal, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah doa saya, dengarlah permintaan saya. Dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Amin.